Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang. Jangan lupa siapkan kopimu dan cemilanmu. Selamat mendengarkan. Bab 37. Keesokan paginya di kediaman Darwin. Sebagai orang terkaya di Jiloam, Darwin sedang duduk santai dan minum teh bersama seorang pria tua. Pak Farel, kali ini benar-benar sangat disayangkan. Wanita itu terlalu cerdik. Sebelum efek obatnya bereaksi, dia sudah pergi. Kalau tidak, dia pasti sudah jatuh ke tanganku hari ini, ujar Darwin dengan sedikit penyesalan. Tuan Darwin, jangan khawatir. Obat yang kuberikan itu tidak akan bisa diatasinya. Kalau tidak ingin mati, dia pasti akan datang untuk memohon pada Anda. Ketika saatnya tiba, Anda bisa bermain dengannya sepuasnya, kata Pak Farel sambil tersenyum. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Mata Darwin langsung berbinar. Dia sudah lama mendambakan wanita cantik nan berbahaya seperti Bianca. Hanya dengan membayangkan bisa bermain-main dengan wanita itu di atas ranjang, hati Darwin langsung berdebar tak terkendali. Tuan Darwin pada saat itu, seorang pengawal mendekat dan berbisik di telinga Darwin. Apa? Adi meninggal? Setelah mendengar berita tersebut, wajah Darwin menjadi muram. Siapa yang melakukannya? Siapa yang berani menyerang orangku? Adi adalah tangan kanan Darwin yang biasa menangani bisnis gelapnya. Kematian Adi merupakan sebuah kerugian besar baginya. Katanya, semua ini ulah anak angkatnya, Stalin. Dia ingin naik pangkat. Jadi dia membunuh Adi, kata pengawal tersebut. Stalin, Darwin merenung sejenak, lalu berkata, kejam sekali anak itu. Dia bahkan tidak melepaskan ayah angkatnya. Tuan Darwin, aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan dalam kasus ini. Tiba-tiba, Farel merasa curiga. Oh, apa Pak Farel merasa ada masalah di balik semua ini? Tanya Darwin seraya mengangkat alisnya. Adi meneleponku semalam. Katanya dia ingin meminta bantuanku untuk menghadapi seseorang. Sepertinya orang itu ada hubungannya dengan Eril. Awalnya, aku berencana untuk mengunjunginya hari ini. Tak kusangka dia telah meninggal secepat itu. Balas Farel sambil mengelus janggutnya. Jadi, kamu berasumsi orang itu yang telah membunuh Adi? Darwin menanggapi dengan cepat. Kemungkinan besar, jawab Farel sambil mengangguk. Kalau ada hubungannya dengan Eril, sepertinya orang itu juga tidak sederhana. Darwin mulai mengelus dagunya dan merenung. Saat ini, semua perhatiannya sedang tertuju pada keluarga Kaonata. Jika di saat-saat seperti ini Darwin malah menyinggung Eril dan membuat kedua keluarga itu bersatu melawannya. Sehebat apa Nun Darwin, tetap saja dia akan kewalahan menghadapi mereka. Tuan Darwin, kalau kamu takut menimbulkan masalah, aku ada ide lainnya, usul Farel. Silakan katakan, Pak Farel. Bukankah Adi punya seorang kakak laki-laki yang bernama Sandi Devano? Katanya, orang itu bertugas di wilayah perang bagian barat. Bahkan, posisinya adalah sebagai wakil jenderal yang mengendalikan ribuan tentara. Cukup beritahukan saja berita kematian Adi kepadanya. Lalu kita bisa duduk santai sambil menyaksikan pertarungan mereka. Kata Farel dengan senyuman penuh makna. Ide bagus. Tatapan Darwin berbinar ketika berkata, dengan memanfaatkan Sandi, aku bisa menghabisi orang itu tanpa perlu turun tangan sendiri. Pada saat ini, di dalam ruangan kantor grup Pesona, baru saja Ariana duduk di kursi kerjanya. Julie telah mengetuk pintu dan masuk ke dalam kantornya sambil berteriak, "Gawat, Bu Ariana." "Ada apa lagi?" tanya Ariana dengan gugup. "Tadi aku mendengar rumor bahwa telah terjadi masalah besar di grup Prosper. Tuan Adi dibunuh seseorang," teriak Julie menyampaikan informasi yang mengejutkan ini. "Apa? Adi dibunuh orang?" Ariana tertegun sejenak. Tidak berani mempercayai apa yang didengarnya saat ini. Yang benar saja, Tuan Adi adalah penguasa di kota Easton dan memiliki koneksi yang sangat luas di kalangan mafia, maupun pihak kepolisian. Mana mungkin dia mati begitu saja? Apalagi, mereka baru saja bertemu kemarin. Selanjutnya, Julie menambahkan, aku juga tidak terlalu jelas dengan kronologi kejadiannya, tapi masalah ini sudah beredar luas. Bu Ariana, menurut Anda, apa masalah ini ada hubungannya dengan Luther? Luther, Ariana mengatupkan bibirnya sambil bergumam. Nggak mungkin, kan?
Kalaupun dia jago berkelahi, seharusnya dia tidak berani sampai membunuh orang. Belum tentu, Julie menggeleng sambil berkata dengan misterius. Manusia akan berani melakukan apapun dalam kondisi terdesak. Tuan Adi tidak mungkin akan melepaskan orang yang membuat anaknya itu menjadi lumpuh. Jadi, demi menyelamatkan diri, bisa saja Luther nekat mengambil risiko dan membunuhnya. Mendengar ucapan Julie, Ariana langsung mengernyit. Didengar dari analisis Julie, sepertinya ini bukan hal yang mustahil. Sebenarnya, ada bagusnya Tuan Adi meninggal. Setidaknya, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan setiap hari. Akhirnya Luther melakukan hal yang berguna juga, ujar Julie sambil tersenyum. Khawatirnya, masalah ini tidak semudah yang kamu bayangkan. Dengan wajah serius, Ariana kembali melanjutkan. Alasan Tuan Adi bisa bertindak semena-mena selama ini adalah karena dia punya pendukung yang sangat berkuasa di belakangnya. Orang inilah yang menjadi sumber inasalah yang sesungguhnya. Pendukung? Siapa? Tanya Julie keheranan.